Cerita kisah akan berfokus pada seorang narapidana yang sudah dinyatakan bebas tepat hari ini, di mana dia nampak terburu-buru seperti sudah tidak sabar untuk segera melakukan sesuatu. Pria ini dipanggil dengan nama Driver. Ini orangnya. Sesaat setelah keluar, si driver pun langsung lari menuju ke sebuah tempat mobil bekas di mana dia nampak sudah mengetahui bahwa di situ ada sebuah mobil yang sudah disediakan beserta dengan foto dirinya bersama saudaranya. Namun kita bisa melihat bahwa ada sebuah berkas-berkas dan foto seorang pria yang sepertinya adalah target yang ingin dia datangi. Benar saja, si driver pun langsung mendatangi pria itu di sebuah kantor dan membunuhnya tanpa rasa ragu sedikit pun. Bahkan dia sama sekali tidak peduli dengan kamera CCTV yang sedang merekam aksinya tersebut. Dan inilah Faster. Di sisi lain kita akan melihat seorang pecandu narkoba yang terlihat sedang membeli barang haram tersebut, di mana Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata si pecandu ini adalah seorang petugas penegak hukum yang kita panggil saja si polisi. Dengan gaya selengean dan udu di sebarang tempat, si polisi pun mendatangi TKP kasus pembunuhan yang dilakukan si driver tadi, di mana si polisi wanita nampak terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya harus bekerja sama dengan si polisi yang reputasinya dikenal sangat buruk sekali. Kembali ke si driver yang mendatangi seorang penyedia jasa pencari identitas, di mana mobil dan nama target yang sudah tersedia tadi siang adalah dilakukan oleh si pria ini. Sesuai kesepakatan, si driver pun memberikan uang yang akan ditukar dengan daftar nama target yang akan si driver bunuh, di mana saat si pria ingin negosiasi ulang harga, si driver pun menolak melakukan hal tersebut. Price just went up. Si pria itu pun memanggil pengawalnya yang memiliki badan besar, namun saat melihat tato khas Samoa yang ada di tangan si driver, si pengawal itu pun langsung terbirit-birit, langsung lari terbirit-birit, sehingga si pria tak punya pilihan lain selain menyerahkan daftar namanya. Kefe, wakasi po moi. I know what that is. Open your gums and do what I pay you to do. What are you Shoot doing? your ghost. Here, I owe you a refund. Here you go. Sementara itu si polisi dan si polwan pun terlihat sedang menganalisa rekaman video saat insiden di kantor tadi siang terjadi, di mana si polwan yakin bahwa pembunuhan ini berlatarkan balas dendam karena dari ekspresi si korban terlihat dia sudah mengenal si driver dan nampak sudah tahu bahwa dia akan membunuhnya. That's not just fear, that's recognition. Maybe. Entah sebenci apa si driver kepada para target yang nampak seperti bukan orang-orang jahat, karena jika dilihat dari foto dan pekerjaannya, mereka seperti orang baik yang memiliki pekerjaan yang baik. Tapi entahlah, kalau kata Samsul mah jangan melihat sampul dari bukunya, itu. Di sisi lain, di luar konflik yang sedang terjadi, kita akan melihat seorang pria yang memiliki hobi sebagai pembunuh bayaran. Hobi loh membunuh, di mana dia biasa melakukan pembunuhan hanya untuk uang $1 saja atau sekitar 14.000 rupiah. Karena pada dasarnya dia mencari tantangan untuk mengalahkan rekor seseorang dan mencapai titik tertinggi pada pencapaian dalam hidupnya. Wow. Tak lama dia pun mendapat telepon dari The Continental atau perusahaan yang menaungi para pembunuh bayaran bahwasannya ada seorang klien yang ingin menyewa dirinya untuk membunuh seorang target, yaitu si driver. Sementara itu si polisi dan si polwan akhirnya berhasil mengungkap asal-usul si driver yang ternyata dulunya adalah seorang supir bagi para perampok bank, di mana dia dan sang kakak alias saudaranya terkenal memiliki kemampuan melarikan diri dan merampok yang sangat lihai.
Namun selesai menjalankan aksinya mereka pun disergap oleh kelompok lain sehingga si kakak harus tewas digorok dan si driver sendiri ditembak dari belakang tepat di tempurung kepalanya oleh salah satu orang dari mereka. Entah siapa kelompok tersebut. Sehingga sekarang semuanya menjadi masuk akal ketika si driver sangat ingin membunuh mereka semua karena dengan bangkitnya dia dari kematian, bukan bangkit sih, tapi lebih ke beruntung aja gitu karena pelurunya tembus pipi dan tidak mengenai bagian vital dari otaknya, sehingga untuk para pelaku siap-siap saja kalian semua akan diburu dan akan menghadapi kematian cepat atau lambat. He's got a metal plate holding the back of his head together. Kembali ke si driver yang berhasil menemukan alamat pelaku kedua, yaitu seorang kakek yang ikut terlibat dalam penyergapan di masa lalu, di mana si driver langsung mendobrak masuk rumahnya dan menembak kepalanya tanpa ada basa-basi sedikit pun. Saat akan pergi, ternyata si pembunuh bayaran sudah ada di sana, di mana mereka terlibat adu tembak yang membuat si pembunuh bayaran kewalahan sampai-sampai tangannya bergetar ketakutan, yang mana hal itu baru sekali dia alami sepanjang karir pembunuhannya, sehingga dia semakin berambisi untuk mendapatkan si driver. Namun karena motivasinya berbeda, si driver pun berhasil lolos pada hari itu. Tanpa membuang waktu, si driver pun langsung menuju ke pelaku ketiga yang sekarang bekerja sebagai staf keamanan di sebuah klub malam, di mana saat si driver menjalani pemeriksaan oleh seorang penjaga, di situ kita bisa melihat wajah dan tatapan dendam yang tak sabar untuk membunuh, di mana si driver masih ingat betul bahwa tangan pria itulah orang yang telah menggorok leher saudara laki-lakinya. Dengan sebuah tusukan penghancur si driver pun mendatanginya di toilet, kemudian menguncinya dari dalam, di mana si driver bisa dengan mudah menikamnya beberapa kali sampai si pelaku ketiga ngakoprak tak berdaya. Di detik-detik dia sekarat, si pelaku pun mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra dan memohon agar si driver mau menyampaikan permohonan maafnya kepada anaknya tersebut. Tell my shit. I'm sorry. You speed down number 3. Your father's sorry. Who is this? Is he okay? Something happened. Di sisi lain, si pembunuh bayaran terlihat sangat bahagia karena baru saja menikah, di mana dia mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya akan pensiun dari pekerjaan membunuhnya, tapi karena wajah dan kemampuan si driver terus membayanginya, si pembunuh bayaran pun kembali panas dan nekat melakukan pembunuhan sekali lagi hanya untuk bisa menyaingi dan membunuh si driver. Kembali ke si driver yang sedang dalam perjalanan menuju pelaku keempat, di mana mobilnya tiba-tiba terhenti saat mendengar berita di radio bahwa pelaku ketiga yang tadi dia bunuh ternyata belum meninggal dan sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis, sehingga si driver memutuskan untuk putar balik dan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Tanpa basa-basi dan mencela-mencela, si driver pun sesolonong masuk ke dalam rumah sakit dan menembak si pelaku ketiga tepat saat para dokter dan perawat sedang mengobati lukanya. Dan itu sangat tidak sopan. Si polisi yang kebetulan ada di sana pun langsung bergerak ketika mendengar suara tembakan, di mana dia mencoba mengejar si driver ke bawah tanah dan tiba-tiba
Ya, si driver pun sudah berada tepat di depan benguknya, di mana si polisi yang sudah pasrah pun langsung ngarumpuyuk dan ikhlas jika dirinya harus tewas di tangan si driver. Tapi apa yang terjadi, si driver pun pergi begitu saja saat melihat ada lencana polisi di pinggangnya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya sebrutal-brutalnya si driver, dia tetap seorang manusia normal yang masih memiliki aturan dan etika dalam membalaskan dendamnya. Jangan seperti the table yang tidak pandang bulu, semua diembat, mau miskin atau kaya, tapi yang lebih sering sih orang-orang miskin, semua diembat tanpa terkecuali, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sudah mahaknya diambil, sekarang susah cari duit lagi. Aduh. Saat akan pergi, si driver pun langsung disambut oleh si pembunuh bayaran yang berambisi mendapatkannya, di mana mereka terlibat kejar-kejaran yang membuat si pembunuh bayaran terpojok. Saat ada kesempatan, si driver pun tak menembak orangnya, tetapi ban mobilnya yang merek apa itu gak tahu, di mana si pembunuh bayaran justru membalasnya dengan sebuah tembakan mematikan yang berhasil menyerempet leher dari si driver. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Si driver pun terlihat sedang dalam perjalanan menuju pelaku keempat alias pelaku terakhir yang menjadi target buruannya, di mana si pelaku yang satu ini akan sangat amat membuat si driver dibuat sangat dilema, karena sekarang si pelaku benar-benar sudah taubat dan berprofesi sebagai seorang pendeta yang sangat taat. Selesai khotbah, si driver pun menemui si pelaku di belakang panggung, di mana saat ada anak dan istrinya masuk, dia pun meminta mereka untuk pulang duluan karena dirinya masih ada urusan dengan si driver. Setelah berjalan keluar agak jauh dari tempat khotbah, si pelaku atau yang sekarang menjadi bapak pendeta pun ikhlas jika memang si driver mau membunuhnya, dan jika memang itu yang terbaik dan membuat si driver merasa lebih baik, beliau pun pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan emosi yang meluap-luap dan jiwa yang dipenuhi dendam, ternyata tidak membuat si driver menutup hatinya, karena ternyata masih ada sedikit hati nurani dalam dirinya, sehingga dia memutuskan untuk membiarkan si pelaku keempat hidup agar bisa memberikan hal positif kepada orang-orang banyak. Ketika misinya telah selesai dan dendam saudaranya sudah terbalaskan, si driver pun duduk di bangku jemaat. Namun tiba-tiba muncullah si pembunuh bayaran yang langsung menodongkan pistol kepadanya dan meminta sedikit hormat sebagai sesama pembunuh. Namun karena si driver tidak memiliki dendam terhadapnya dan merasa bahwa apa sih tidak puguh-puguh menodongkan pistol ke saya, dia pun terlihat diam dan duduk tenang tanpa melakukan perlawanan apapun, sehingga hal itu semakin membuat si pembunuh bayaran kesal karena merasa tidak dihargai sebagai seorang pembunuh yang profesional yang sudah melanglang buana lah kemana-mana. Saat si pembunuh bayaran akan menembaknya, muncullah si polisi yang datang ke lokasi dan meminta si pembunuh bayaran untuk menurunkan senjatanya, di mana akhirnya terkuak fakta yang mengejutkan bahwasannya si polisilah orang yang telah menyewa si pembunuh bayaran untuk membunuh si driver. Dan tiba-tiba, ya, si polisi pun menembak kepala si driver tepat di bekas luka tembakannya dulu, di mana kita akan diperlihatkan kilasan masa lalu yang menunjukkan bahwa si polisilah orang yang telah menembak kepalanya sekaligus otak dari penggerbekan dan pembunuhan atas saudara si driver di masa lalu. Walah! There must be one more. I'm gonna kill you all. Forgot to pay you. You know what? Keep it. I didn't earn it. Di saat bersamaan kita akan melihat si polwan yang sedang dalam perjalanan menuju ke TKP, di mana dia terkejut saat melihat berkas-berkas yang baru saja dia terima, karena di situ terdapat 5 pelaku termasuk si polisi, di mana keempat pelaku itu dulunya adalah para informan yang dikendalikan langsung oleh si polisi. Go with the flow, my ass.
Kembali ke si polisi yang sedang keteleponan romantis dengan sang istri, di mana dia mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang dan ingin segera melakukan olahraga, tapi tiba-tiba ya, si driver pun ternyata masih hidup berkat plat besi yang digunakan untuk menyambungkan tengkorak kepalanya yang pecah akibat tembakan si polisi di masa lalu. Sehingga maaf saja jika si polisi tidak jadi olahraga dengan istrinya karena si driver harus membunuhnya saat itu juga. Mamam. Metal plate. I can't feel anything. Setelah kejahatan si polisi berhasil terungkap oleh si Polwan dan pasukannya yang datang untuk menangkapnya walau terlambat, si pembunuh bayaran sendiri memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan hidup bahagia bersama istri tercintanya. Hello? Baby. Where are you? I'm coming home. Untuk si driver sendiri, dia pun memutuskan mengendarai mobil klasiknya, di mana dia bermaksud untuk pergi ke Rio de Janeiro untuk bertemu dengan Dominic Toretto. Tamat ending yang sedikit memuaskan.